Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah video tutorial, yaitu mengenal dan membuat balap kuis interaktif menggunakan sebuah aplikasi online yang itu Quizwiser. Video ini merupakan part yang pertama. Kita akan mencoba membuat sebuah kuis interaktif yang sangat menarik, yaitu seperti ular tangga dan lain sebagainya. Baik, sebelum itu bagi yang baru bergabung dengan channel saya, silakan untuk like, share, dan subscribe dan komentar di bawah deskripsi ini, dan berbagi untuk teman-teman semuanya, dan klik lonceng untuk memperoleh video-video lanjutan dari channel kami. Baiklah, langkah pertama saya akan mengaktifkan dahulu yaitu Google Chrome dengan cara klik desktop pada 2 kali, ketikkan pada address yaitu www.quizwiser.com. Kita akan kita aktifkan terlebih dahulu Gmail yang kita miliki agar nanti bisa terhubung secara aktif menggunakan Google akun kita. Ketikkan jadi pada Quizwiser, kita langsung akan ditunjukkan. Di sini saya tutup dahulu, close. Kemudian klik pada Quizwiser, ya, ini balapan quiz game yang seru. Tentunya Quizwiser ini merupakan sebuah kelas interaktif yang sangat menarik untuk melakukan pembelajaran maupun penilaian. Kita tunggu sejenak saat loading. Di sini saya gunakan bahasa Indonesia. Untuk yang baru menemukan aplikasi ini, tentunya dengan cara klik daftar gratis, itu klik dulu bahasanya, saya ubah bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Kalau juga sudah memiliki akun daftar gratis telah dilakukan, maka bisa klik nanti yaitu selain daftar gratis yaitu klik gabung. Jadi kita langsung yang baru dengan daftar gratis. Kemudian kalau sudah daftar gratis menggunakan akun Gmail yang lebih cepat, kita lihat sebentar dulu. Di sini kita akan dibawa ada 2 pilihan yang akan dilakukan. Apakah ingin membuat atau menyerang game, ataukah kita ingin bermain game dengan kode tertentu yang disiapkan dari host game. Nah, di sini saya akan mencoba masuk dulu sebagai pembuat soal gamenya. Jadi kita akan buat akun dulu dengan nama Ismail Bahanan. Ya, mungkin bisa menggunakan alamat email, tapi yang lebih cepat kita langsung daftar dengan akun Google. Kita pilih akun Gmail yang telah kita pernah gunakan, sehingga akan lebih cepat untuk melakukan aktivasinya. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini telah menyatakan selamat datang Ismail Bahanan. Di sini adalah mulai tour. Jika ingin melakukan pembelajarannya bisa klik mulai tour. Jika tidak maka dikeluar. Jadi pertama kali pasti akan menunjukkan itu langkah-langkah tutorialnya. Kemudian bank soal di sini belum ada karena masih belum dibuat, yaitu belum menyimpan pertanyaan apapun. Kita akan mengenal pertama kali menu-menu di sini. Kemudian ada game saya, kemudian ada di sana laporan, kemudian ada game saya yang kita akan buat. Di sini kita dibatasi hanya bisa membuat 5 sebuah file, hanya 5. Selebihnya adalah nanti berbayar. Di sini kita lihat game aktifnya tidak ada karena masih belum buat. Baik, kita tunggu sejenak dulu. Yang langkah pertama kita akan diarahkan yaitu membuat desainnya, yaitu papan permainan. Di sini ada pilih template atau rancang sendiri, yaitu dengan cara mengunggah milik sendiri jika kita bisa membuat. Kemudian di bagian sini kita pilih template, kita akan dibawa pilihan. Kemudian atau unggah sendiri, milik sendiri. Kemudian di sini ada naik, ada pertanyaan.
Jadi pertanyaannya nanti bisa kita buat, kemudian di sini ada jawab benar maju diberi nilai 1, kalau mundur diberi 1. Artinya kalau salah akan kita mundur langkahnya pada permainan ini. Kemudian pilihan musik, di sini bisa kita memilih saat bermain game. Ini kita pilih, ini default artinya aslinya, kemudian kita bisa milih yang lain, ada seram, lari, kemudian dan yang kita pilih lari, kita lihat seperti itu. Nah, jika cocok nanti kita tetapkan, jika tidak kita pilih yang lain, kita play dulu. Nah, kita tunggu sejenak, kita dengarkan di play. Nah, kembali ke default, kemudian itu kosongkan papan, artinya bisa mengkosongkan awalnya. Baik, saya langsung saja pilih template. Di sini ada dibuat komunitas, kita bisa memilih bentuk-bentuk template. Di sini saya akan memilih nanti yaitu berbentuk seperti ular. Di sini banyak bentuknya sebenarnya, dan itu pun bisa dibuat sendiri tadi pada pemilihan. Kemudian unggulan, ini artinya ini yang mungkin banyak sekali digunakan. Kemudian dibuat komunitas, saya akan memilih yaitu di sini. Nah, ini yang berbentuk cita. Di sini sudah ada angka bernomor yaitu sampai 13. Kemudian ada pertanyaan. Nah, di sini ada kosong. Kemudian kita akan mengatur dahulu berapa nomor yang akan kita buat. Nah, di sini kita mengatur dahulu banyak soal. Di sini bisa digeser-geser untuk banyak soal yang akan kita buat. Di sini hanya 13. Nanti kita akan coba dengan membuat beberapa soal. Kemudian tentunya di sini ada pengaturan. Kemudian di sini ada bentuk kotak, bisa bentuk lingkaran. Jadi nomor soal nanti akan tampil pada papannya bisa berbentuk lingkaran, dan warna pun bisa dirubah-ubah ya, warna-warninya. Yang warna kuning, kemudian oranye, biru, itu bisa diubah. Kemudian jika dihapus dengan cara klik kanan, kita klik menghapus. Caranya menghapus dengan cara klik kanan nomor soal yang kita buat. Nah, itu mungkin kita geser, mungkin hanya 10 soal, kita geser-geser diberi jarak. Nah, ini tidak harus berjarak 1, terserah membuatnya bagaimana. Baik, kita lihat dulu pengaturan nomor soal di sini. Jadi ada 10 soal. Saya akan mencoba memberikan contoh membuatnya, kemudian bagaimana cara bermainnya. Di sini ada 10 soal. Oke. Sekarang kita lanjutkan dulu pada pengaturan yang kita buat. Kalau dikosongkan kita akan pilih template kembali. Jadi cari template yang sesuai. Saya kembali lagi dari awal, saya akan memilih yang tadi. Nah, yang saya maksud adalah memilih bentuk ini, cita tadi. Nah, masih nomornya 13, bisa dihapus tadi dengan cara klik kanan. Kemudian warna juga bisa dengan cara klik kanan. Sini lingkarannya bisa diperbesar, ya, bisa juga dihapus, itu diganti warna. Yang warnanya mungkin hijau, kita ganti dengan warna-warna lain. Nah, silakan. Itu jika ditambah dengan cara klik kanan akan bertambah nanti. Ini ada 14. Jadi kalau 14 tinggal masukkan arahnya di mana. Nah, diatur sendiri, tidak harus jaraknya sama, bebas. Hanya ini adalah posisi saja agar nanti saat bertanding kita mulai start akan menuju finish. Oke, nah cara menghapusnya dengan cara klik kanan. Nah, itu misalkan nomornya lebih. Nah, kemudian pertanyaannya di sini masih kosong. Kemudian setting di sini kita bisa beri judul, misalkan penjumlahan bilangan bulat. Kemudian deskripsi di sini bebas, perlu dikosongi dengan misalkan ayo belajar dan seterusnya, bebas. Mungkin ayo belajar agar pintar.
matematika. Kemudian pilihan bahasa sudah kita pilih. Kemudian pilihan pelajarannya adalah matematika. Kemudian pengaturan lebih banyak untuk semua orang, atau saya aktifkan dengan siapa saja yang saya berbagi, yang saya berikan link. Itu adalah pengaturan. Tuh, kemudian pertanyaan di sini kita bisa melihat tambah pertanyaan dengan cara klik di bawahnya. Jadi nomor 2 dan seterusnya, tambahkan pertanyaan. Kemudian menghapusnya dengan cara klik kanan recycle bin. Kemudian bagian kiri di sana ada bentuk pilihan soal, yaitu ada pilihan ganda, kemudian skornya juga kita ganti. Ada berapa soal, skornya bisa kita atur. Kemudian bisa masukkan pertanyaan di kotak yang aktif tadi. Nah, dengan cara diketikkan misalkan di sana 416 4 ditambah 6 sama dengan, misalkan kita isi jawabannya pada kotak bagian bawah. Kita isi dengan 4 pilihan. Kita geser ke bawah. Nah, setelah itu pilihlah nanti salah satu jawaban yang benar dengan cara dicentang sampai warna hijau. Jadi satu jawaban yang benar. Tambah pertanyaan, kita langsung tambahkan pertanyaan. Maka nomor 2 kita akan isikan. Misalkan masukkan pertanyaan di sini. Misalnya 5 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Kemudian jawabannya kita isikan 5, 10, kemudian 15. Kita ke bawah dulu untuk option yang keempat 20. Setelah itu kita centang jawaban yang benar. Misalkan itu dengan sampai berwarna hijau. Selanjutnya tambahkan pertanyaan ketiga, dan itulah caranya kita masukkan soal yang ketiga. 10 tambah 10 tambah 10, kemudian sama dengan titik. Kemudian ketikkan jawabannya. Jawaban A 10, jawaban B 20, jawaban C itu saya ketik 30. Kemudian pilih jawaban yang benar dari ABC dari soal itu dengan cara, jika ingin menambahkan option maka kita klikkan tambah, jika tidak maka kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Tentukan dahulu, masukkan jawaban pertanyaan. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 4, maksud saya 6 tambah 4. Kemudian jawabannya kita isikan dulu 20, kemudian 15, kemudian 12, kemudian jawaban yang D adalah 10. Kemudian kita centang satu jawaban yang benar, itu misalkan yang A. Selanjutnya untuk tambahkan pertanyaan yang kelima. Kita lihat dulu pengaturannya di sini. Banyak soal, yang kita harapkan adalah 15. Ya, di sini masih belum teratur. Saya hapus dulu. Caranya tidak apa-apa dihapus setelah mengetik. Nah, saya hanya ingin membuat mungkin hanya 10. Sehingga saya atur posisi nomor soal yang kita buat, tidak harus berjarak sama. Nah, soal ketiga kita geser-geser nomor 2. Setelah itu kita lanjutkan dengan ketik pertanyaan kembali, yaitu soal nomor 5. Nomor 5 masukkan pertanyaan, saya ketik kembali. Kita tunggu sejenak. Soal yang saya buat 10 tambah negatif 10 sama dengan titik-titik, ya. Kita tunggu jawabannya. Kemudian centang jawaban yang benar. Oke, itulah. Kemudian selanjutnya saya gunakan duplikat biar cepat. Sehingga mungkin ada jawaban atau pertanyaan yang sama tapi dengan option yang berbeda. Jadi saya dengan cara duplikat tadi, kemudian soalnya saya hapus, saya ganti dengan pertanyaan yang berbeda. Kemudian
optionnya mungkin ada jawaban yang benar, mungkin tidak perlu diganti karena ini hanya sebagai latihan. Jadi ada perintah di sana, pilihlah jawaban yang benar. Ternyata setelah dilanjutkan, nah di sana masukkan pertanyaan, saya ketik kembali. Negatif 1 tambah 2 ditambah negatif 3 ditambah 4 ditambah negatif 5 ditambah 6. Maksudnya 6 bukan negatif 6. Saya hapus, jadi saya adalah 6 sampai dengan titik-titik. Kemudian jawaban yang benar mungkin di sini saya ganti 3, kemudian 1, kemudian negatif 3, kemudian negatif 1. Jawabannya adalah C. Yang salah centangnya, jadi memilih satu warna. Jika ada yang sama centangnya warna hijaunya diklik lagi, sehingga hanya satu jawaban yang benar. Jadi nomor 5, 4 bisa langsung kita edit satu persatu. Jadi sudah ada 7 soal yang telah saya buat. Selanjutnya untuk nomor berikutnya tambahkan pertanyaan, atau kalau dihapus mungkin cukup bisa lebih cepat dengan cara duplikat. Mungkin ada soal yang mirip atau serupa. Ini saya akan menduplikat saja. Yaitu 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 titik, kemudian jawabannya saya isikan 18 27, kemudian 36 dan 45. Saya centang satu jawaban yang benar, yang itu yang D. Saya lanjutkan dengan cara duplikat nomor 9. Langsung saya edit lagi soalnya. Caranya duplikat mungkin ada yang sama. 7 tambah 7 dikurangi 7 dikurangi 7 sama dengan titik-titik. Jawabannya saya isi A0, kemudian B saya isi 7, kemudian option pilihan gandanya yang kecil adalah 14, kemudian yang terakhir yang D saya beri nilai 21. Jawaban yang benar adalah 0, kita centang warna hijau. Baik, yang terakhir saya langsung duplikat lagi untuk soal yang nomor 10. Kita edit dulu soalnya. Di sini nomor 10. Nah, atau sudah cukup, mungkin sudah cukup ya. Jadi ada 10. Ada 10 soal. Itu kita simpan. Ya, caranya dengan cara pertanyaan yang kita buat, atau mungkin kita ubah bentuknya kotak atau lingkaran, terserah. Kita ubah bagusnya mungkin lingkaran, diperbesar lingkarannya. Nah, ini karena hanya 10 orang saya hapus nomor 11. Baik, setelah itu kita pilih musik ya, contoh mungkin agar saat bermain ada suara. Baik, di sini setelah disimpan ternyata ada pertanyaan yang belum dipilih jawabannya. Jadi apabila ada yang tidak sempurna, ternyata bisa ada tanda untuk kembali. Anda telah membuat game pertama. Nah, sudah saya sukses untuk membuat game pertama. Jadi ada 10 pertanyaan. Kemudian dari soal balap kuis ini dapat kita lihat dulu preview. Di sini ada 10 pertanyaan, mungkin bisa langsung bermain atau play bahasa Inggrisnya nanti. Langsung bermain, kemudian ada balapan langsung, ada pekerjaan rumah. Kalau balapan langsung artinya kita bisa live. Kemudian kalau pekerjaan rumah sebagai PR. Kita coba yang balapan langsung, klik, kemudian kita klik terus
atau bahasa lain lanjutkan. Sebelum itu kita bisa melihat. Kita terus. Kemudian di sini ada pengaturan sebelum kita berpilih. Kita menuju kepada multiple player. Di sini ada pengaturan kekuatan bertambah atau acak pertanyaan, jawaban beruntun. Kemudian koleksi avatar mungkin tidak perlu dicentang, usahakan sehingga lebih menarik tampilannya nanti. Kemudian bermain berbanyak orang, kita langsung multiple player luncurkan. Nah, di sini sebagai host memberikan kode akses, sehingga cara nanti dengan cara baik menggunakan HP atau laptop nanti memasukkan kode akses atau kode join. Ya, yang dibagikan adalah link ini, mungkin bisa lewat WA atau Google Classroom dan seterusnya, atau Telegram, sehingga anak-anak bisa mengikuti secara live dengan link kode ini. Tapi tidak bisa bermain langsung. Saya coba menggunakan address di sini, saya kopikan, paste di sini. Kemudian saya mencoba menggunakan ini sebagai murid. Di sini akan diminta isi namamu, ketikkan namamu, misalkan Rudi, kemudian bermain. Tentunya Rudi untuk bermain di sini karena live menunggu dari sang guru. Jadi menunggu dulu, siap-siap karena akan di-start oleh gurunya. Saya kembali lagi kepada tampilan guru. Jadi tampilan siswa tadi ini adalah Rudi. Oke. Menunggu game dimulai karena gurunya masih belum memulai. Kita melihat selanjutnya. Nah, di sini menunggu Rudi telah join. Di sini terlihat Rudi telah join. Kemudian di sini masih menunggu pemain yang lain, nanti bisa kita atur sehingga jika pemainnya sudah siap, Bapak Guru tinggal klik mulai. Kemudian pada bagian kanan ada tampilan di sini. Tony telah masuk. Untuk bermain balapan mengerjakan soal. Tidak ada 2 orang. Guru mulai, ayo balapan. Di sini musiknya tampil. Ini tampilan pada papan guru, sedangkan nanti pada murid juga akan tampil. Kita kembali. Nah, pertanyaannya kita jawab dulu dengan cara diklik. Pertanyaan benar, langsung pertanyaan selanjutnya. Oke. Di sini tingkatkan skor Anda dengan poin bertambah 1. Sehingga di sini Roni Tudi sama menjawab, maju. Kemudian di sini Rudi dan Tony masih menunggu. Nah, di sini bisa dengan dibatalkan, bisa. Nanti akan maju. Jika salah dia akan mundur jika jawabannya salah. Anda mundur 1 spasi karena salah. Kalau benar maka akan maju. Rudi akan maju. Jawaban selanjutnya akan muncul. Anda bergerak maju 1 ruang. Kemudian menjawab lagi pertanyaan selanjutnya. Kita lihat sedang bermain.
Kita tunggu. Nah, di sini ada tendangan, artinya memukul player lainnya. Jadi Rudy mukul Tony. Lihat hasil di sini bisa kita melihat hasil apakah yakin menghentikan. Jadi guru bisa berhak untuk menghentikan bermain, maka akan menutup. Kemudian bisa kita lihat game yang aktif masih tidak ada, kemudian belum menyimpan pertanyaan karena tadi langsung bermain. Kemudian kita melihat lagi di sini cari game. Jadi kalau kita ingin menggunakan game orang lain, kemudian bisa lihat lapangan, kemudian bisa lihat game saya. Ini artinya ada satu game yang bisa saya buat, sehingga tinggal 4 kredit untuk peluncuran game yang tersisa tanpa batas, nanti dengan cara berbayar. Kemudian lihat laporan di sana. Tadi hasil gamenya dapat dilihat di sana. Kemudian bisa unduh laporan nanti dalam bentuk kita unduh dalam bentuk Excel. Tidak akan terdownload di bagian sebelah kiri. Jadi kita simpan hasilnya di dokumen, misalkan hasil gamenya terdownload di bagian sebelah kiri. Kita nanti bisa melihat. Nah, di sana ada analisa nama pemain beserta pertanyaan dan nilai dan waktu yang diambil serta skornya. Kita lihat dulu hasil dalam bentuk Excelnya. Setelah unduh laporan, jadi hasilnya seperti ini. Baik, kita tunggu sejenak, sedang loading untuk Excel. Nah, di sini akan dari soal yang terjawab oleh player akan tampil di bagian Excel ini. Jadi player menjawab benar akan muncul, yang tidak terjawab juga akan muncul, kemudian skornya juga akan muncul. Kemudian yang ada correct attempt, jawaban yang benar. Kemudian bisa melihat question sini dan seterusnya. Kita tutup close. Jadi caranya dengan cara unduh laporan, kembali ke menu tampilan quiz wizard. Kemudian di
sini kita bisa melihat hasil dalam bentuk laporan di bagian bawah sendiri dan cara klik. Baik, selanjutnya kita bisa keluar atau logout. Nanti dengan masuk cara kembali dengan cara login. Itulah cara bermain balapan kuis untuk kuis Swisher. Kita kembali dengan cara masuk Google. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.